Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Titi Nuryanti, guru IPA MTS Negeri 3 Pemalang. Kali ini saya membuat video pembelajaran dengan materi persilangan kelas 9 semester 1. A. Persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dua individu sejenis dengan memperhatikan satu sifat beda. Pada persilangan monohibrid ada yang pertama dominan penuh. Untuk dominan penuh, sifat keturunan sama persis dengan induknya. Salah satu induk ada yang bersifat dominan dan ada yang resesif. Contoh, tanaman kacang ercis berbatang tinggi disilangkan dengan kacang ercis berbatang rendah T kecil, tinggi dominan terhadap pendek. Tentukan F2-nya jika hasil F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Silakan dilihat, T besar disilangkan dengan T kecil. T besar adalah tinggi, T kecil adalah pendek atau kerdil. F1-nya adalah T besar, T kecil. Karena dominan penuh, maka ini adalah tinggi. Kemudian P2 atau parental kedua, T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Sama-sama tinggi tetapi dominan penuh. Silakan dilihat di tabel F2-nya akan dihasilkan gametnya T besar, T kecil, yang satunya lagi juga T besar T kecil. Sehingga akan dihasilkan 4 keturunan, yaitu dengan genotip T besar, fenotipnya tinggi, T besar T kecil, fenotipnya tinggi, kemudian T besar T kecil, fenotipnya tinggi, dan yang keempat adalah T kecil, fenotipnya kerdil atau pendek. Sehingga perbandingan genotipnya T besar berbanding T besar T kecil berbanding T kecil sama dengan 1:2:1. Presentasinya adalah 25% berbanding 50% berbanding 25%. Kalian lihat cara menghitung persennya. T besar ada 1 dari 4, 1 dibagi 4 sama dengan 25%. Kemudian T besar T kecil ada 2 dari 4 sehingga 2 dibagi 4 dikali 100% sama dengan 50%. T kecilnya 1 dari 4 sehingga 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Itu perbandingan genotipnya. 1:2:1. Sementara perbandingan fenotipnya, tinggi berbanding kerdil atau pendek, yang tinggi ada 3, yang pendek ada 1. Sehingga perbandingannya 3:1. 75% berbanding 25%. Contoh persilangan monohibrid dominan penuh yang lain. Kacang ercis berwarna merah disilangkan dengan warna putih menghasilkan kacang ercis baru yang berwarna merah. Bila pada keturunan pertamanya melakukan penyerbukan dengan sesamanya, berapa rasio genotip dan fenotipnya? Sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, kacang ercis berwarna merah memiliki genotip M besar, gametnya adalah M besar. Kemudian
RCIS warna putih, M kecil, gametnya adalah M. Sehingga ketika disilangkan akan dihasilkan F1 atau filial 1 atau keturunan 1, M besar M kecil. Karena dominan penuh, maka fenotipnya adalah bunga warna merah. Kemudian disilangkan dengan sesamanya M besar M kecil sebagai parental 2 atau induk yang kedua. M besar M kecil memiliki gamet M besar dan gamet M kecil. Sehingga gametnya saling bergabung akan dihasilkan individu baru dengan genotip M besar sebanyak 1, M besar M kecil sebanyak 2, dan M kecil sebanyak 1. Sehingga perbandingan genotip antara M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil adalah 1:2:1. Dan persentasenya adalah 25% banding 50% banding 25%. Silakan dilihat itu cara menghitung persennya sama seperti yang tadi. Kemudian perbandingan fenotipnya, fenotip itu yang terlihat adalah merah berbanding putih karena dominan penuh. Tidak ada selain merah dan putih. Sehingga merahnya yang ada M besarnya ada 3, putihnya yang tidak ada M besarnya ada 1. Sehingga perbandingannya adalah 3:1 atau 75% banding 25%. Yang kedua, dominan tidak penuh atau intermediate. Persilangan dengan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediate atau sifat dominan tidak penuh. Silakan dilihat di situ ada gambar bunga warna merah dengan bunga warna putih akan dihasilkan warna pink atau merah jambu. Kita lihat di sini persilangannya. Parental 1, parental pertamanya atau induk pertamanya, M besar warnanya merah. Kemudian genotip M kecil warnanya putih, sehingga gametnya yang M besar adalah M, yang M kecil adalah M kecil. Sehingga F1-nya adalah M besar M kecil. Karena M besar dan M kecil sama-sama bersifat dominan, maka F1 yang dihasilkan adalah intermediate, yaitu merah muda. Kemudian F1 yang tadi, M besar M kecil, merah muda, disilangkan dengan sesama M besar M kecil. Gametnya untuk M besar M kecil, yaitu M besar dan M kecil. Sehingga F2-nya akan dihasilkan M besar merah, M besar M kecil merah muda, M besar M kecil merah muda, dan M kecil putih. Sehingga perbandingan fenotipnya merah berbanding merah muda berbanding putih 1:2:1. Dan perbandingan genotipnya M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil sama dengan 1:2:1. Persilangan tanaman bunga pukul 4 berbunga merah dengan tanaman bunga pukul 4 berbunga putih secara intermediate.
Untuk parental 1, M besar berwarna merah, dan yang satunya lagi M kecil berwarna putih. Gametnya untuk M besar adalah M besar, untuk M kecil adalah M kecil. Sehingga F1-nya merupakan M besar M kecil karena bersifat intermediate atau tidak dominan penuh, maka fenotip untuk F1-nya adalah merah muda. Kemudian dari F1-nya disilangkan dengan sesamanya, akan dihasilkan parental 2 M besar M kecil merah muda dengan sesamanya. Sehingga gametnya adalah M besar dan M kecil. Kemudian kalian lihat tabelnya, persilangan atau pertemuan antara M besar dengan M kecil. M besar dengan M besar jadi M besar M besar dengan M kecil jadi M besar M kecil dengan M kecil menjadi M kecil. Ada 4 keturunan dengan perbandingan genotip F2-nya M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil ada 1:2:1. Perbandingan fenotipnya merah berbanding merah muda berbanding putih sama dengan genotipnya 1:2:1. Latihan soal. Mirabilis jalapa berbunga merah M besar disilangkan dengan Mirabilis jalapa yang berbunga putih atau M kecil. Warna merah semi dominan terhadap putih. Karena semi dominan ini berarti intermediate. Jika F1 disilangkan sesamanya, perbandingan fenotip keturunan keduanya adalah titik-titik. Silakan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. B. Persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dua individu sejenis dengan memperhatikan dua sifat beda. Misalnya, sifat bulat kuning dan hijau kisut atau kisut hijau. Di sini sifat bedanya adalah dari bentuknya bulat dan kisut, kemudian dari warnanya kuning dan hijau. Jadi ada 2 sifat beda. Bulat kuning karena di sini adalah dominan penuh atau galur murni, memiliki gamet B dan K. Kemudian untuk kisut hijau memiliki gamet B kecil dan K kecil. F1-nya akan dihasilkan B besar B kecil, K besar K kecil. B besarnya adalah bulat dominan, K besarnya adalah kuning dominan, sehingga B kecil dan K kecil tidak terlihat. Sehingga yang terlihat hanya bulat dan kuning 100%. Kemudian disilangkan dengan sesamanya. B besar B kecil K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil K besar K kecil. Akan dihasilkan gamet B besar B kecil dan K besar K kecil. Kemudian kita silangkan dengan menggunakan tabel, akan didapatkan 16 keturunan dengan genotip seperti di tabel. Silakan kalian lihat. Ada B besar K besar K besar, ada B besar B kecil, K kecil K kecil. Nah, perbandingan genotipnya adalah sebagai berikut.
bulat kuning berbanding bulat hijau berbanding keriput kuning berbanding keriput hijau adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. 9, 3, 3, 1. Silakan dilihat ada contoh persilangan di hibrid kucing. Kucing berwarna coklat dominan terhadap putih. Berwarna coklat B besar, berwarna putih B kecil. Ekor pendek S besar dominan terhadap ekor panjang S kecil. Sehingga kalian lihat kucing putih ekor pendek disilangkan dengan kucing coklat ekor panjang. Nah, akan dihasilkan gamet S besar B kecil. Kemudian yang kedua S kecil B besar. Sehingga akan dihasilkan F1-nya ada 4 ada S besar S kecil B besar B kecil. Kemudian disilangkan dengan sesamanya S besar S kecil B besar B kecil. Nah, akan dihasilkan seperti ini. Nah, perbandingan fenotipnya adalah kucing coklat ekor pendek, kemudian kucing coklat ekor panjang, kucing putih ekor panjang, dan kucing putih ekor pendek. Dengan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. 9, 3, 3, 1. Soal latihan. Seekor sapi jantan prucul homozigot dikawinkan dengan seekor sapi betina bertanduk. Keturunannya pada F1 atau filial pertama atau keturunan pada generasi pertama dikawinkan dengan induknya yang bertanduk. Bagaimana hasil keturunannya? Demikian tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.